Tugas 6. Fungsi-fungsi pustaka MySQL. Langkah pertama yaitu kita masuk pada aplikasi exam. Sebelum kita mengerjakan fungsi-fungsi pustaka dari MySQL. Fungsi pertama, greatest. Fungsi greatest menghasilkan nilai terbesar dari suatu himpunan argumen dalam kurung N1, N2, N3, dan seterusnya N. Kita akan melihat tampilan dari fungsi greatest. Ini adalah tampilannya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi interval dan less. Fungsi interval membandingkan nilai n dengan suatu daftar nilai. Fungsi ini menghasilkan 0 jika n lebih kecil dari n1, 1 jika n lebih kecil dari n2, 2 jika n lebih kecil dari n3. Ia akan menghasilkan 1 jika n adalah 0. Daftar nilai harus dalam format n lebih kecil dari n2, lebih kecil dari n3. Fungsi less merupakan kebalikan dari fungsi grade. Kita akan melihat cara menginput fungsi interval dan less. Tampilannya seperti ini. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi log dan fungsi log 10. Versi satu argumen dari fungsi ini akan menghasilkan logaritma natural dari argumennya. Jika ia dipanggil dengan dua argumen, maka akan menghasilkan logaritma dari argumen kedua untuk basis pada argumen pertama. Cara menginputnya seperti pada layar. Untuk fungsi yang ketiga yaitu fungsi log dan fungsi log 10. Ini adalah tabel dari fungsi log dan fungsi log 10. Kita masuk pada fungsi yang keempat yaitu fungsi conv dan awk. Fungsi conv dan awk. Tujuan fungsi conv dan awk mengkonversi angka dengan berbagai basis yang berbeda. Fungsi ini menghasilkan sebuah string dengan nilai argumen pertama yang dikonversi dari basis pada argumen kedua menjadi basis pada argumen ketiga. Nilai basis minimum adalah 2 dan maksimum 36. Jika terdapat argumen bernilai 0, maka fungsi ini akan menghasilkan 0. Fungsi awk menghasilkan representasi string dari bilangan oktal yang menjadi argumennya. Ini sama dengan conv n 10,8. Hasilnya seperti yang ada pada layar. Kita masuk pada fungsi yang kelima yaitu fungsi std atau std_def dan build count. Fungsi std dipakai untuk menghasilkan deviasi standar dari sebuah ekspresi. Ini ekuivalen dengan akar kuadrat dari variakan C atas suatu ekspresi fungsi bit count menghasilkan jumlah bit yang aktif pada argumennya.
Cara menginputnya seperti pada tampilan di layar, dan kita akan melihat hasil dari fungsi std atau stdv, def, dan getCount. Hasil tampilan seperti pada layar. Kita masuk pada fungsi yang berikut, yaitu fungsi ke-6, fungsi bit n. Fungsi bit n menghasilkan n bitwise dari sebuah bit. Premis dasarnya adalah bahwa jika dua bit sama, maka operasi n bitwise akan menghasilkan 1, sedangkan jika kedua bit berbeda, maka operasi n bitwise akan menghasilkan 0. Cara menginputnya seperti pada layar. Tampilannya pada layar untuk fungsi yang ke-6, yaitu bit n. Fungsi ke-7 yaitu fungsi truncate dan qualscape. Fungsi truncate menghasilkan argumen yang dipotong menjadi sejumlah titik desimal yang ditetapkan pada argumen kedua. Fungsi qualscape menghasilkan ekspresi tak nul pertama dalam daftar ekspresi. Sedikitnya harus terdapat satu ekspresi yang tidak nul. Jika semua ekspresi bernilai nul, maka fungsi ini akan menghasilkan nul. Cara menginputnya seperti pada layar. Fungsi yang berikut, fungsi ke-8, fungsi nullif dan bin. Fungsi nullif membandingkan dua ekspresi. Jika keduanya sama, maka fungsi ini menghasilkan nul. Sebaliknya, jika menghasilkan ekspresi pertama, fungsi bin menghasilkan sebuah representasi string atas nilai biner pada argumen masukannya. Argumen harus bertipe Boolean. Jika nilai argumen adalah nul, maka fungsi ini menghasilkan nul. Fungsi yang berikut yaitu fungsi compress dan L. Fungsi compress dan L dipakai untuk memampatkan isi sebuah string. String yang termampatkan dapat dikembalikan menggunakan fungsi uncompressed. Fungsi add menghasilkan argumen kedua jika argumen pertama sama dengan 1, argumen ketiga jika argumen pertama sama dengan 2, dan seterusnya. Nilai dari argumen pertama harus lebih dari 1 dan kurang dari banyak argumen dalam fungsi. Jika tidak, maka fungsi add akan menghasilkan nul. Ini adalah fungsi yang ke-9, fungsi compress dan L.
Yang berikut yang ke-10 fungsi field dan hex. Yang ke-10 fungsi field dan hex. Fungsi field merupakan komplement dari fungsi eld. Tujuannya adalah untuk menghasilkan indeks dari string pada argumen pertama yang dilewatkan pada fungsi tersebut dalam himpunan str1, str2, str3, dan seterusnya. Jika tidak ditemukan, maka 0 akan dihasilkan. Fungsi hex, jika argumen merupakan sebuah angka, maka fungsi hex akan menghasilkan representasi string yang merupakan nilai heksadesimal dari argumen. Jika argumen berupa string, maka fungsi ini menghasilkan sebuah string yang mana di dalamnya setiap karakter dalam argumen dikonversi menjadi 2 digit heksadesimal. Yang ke-11 fungsi insert dan str. Fungsi insert dan str. Fungsi insert menghasilkan string basis str yang mana substring yang diawali pada posisi pos dan dengan panjang diganti dengan string baru str baru. Insert str pos panjang str baru. Fungsi insert menghasilkan posisi dari kemunculan pertama dari argumen kedua di dalam argumen pertama. Fungsi ini sama dengan fungsi locate atau argumen kedua tidak dapat ditemukan, maka fungsi ini menghasilkan 0. Ini adalah fungsi insert dan str. Yang ke-12 fungsi left right. Fungsi left right menghasilkan yang ke-12 fungsi left right. Fungsi left right menghasilkan sebanyak karakter ditetapkan pada argumen kedua dari string pada argumen pertama. Fungsi right menghasilkan sebanyak panjang dari karakter-karakter pojok kanan dan string basis str. Fungsi ke-13 fungsi length dan repeat. Fungsi length dan repeat. Fungsi length menghasilkan panjang dari string pada argumennya dalam byte. Fungsi repeat menghasilkan sebuah nilai string yang memuat string yang diulang sebanyak hitungan kali. Jika hitungan kurang dari 1, maka string kosong akan dihasilkan. Jika salah satu argumen bernilai 0, maka 0 yang akan dihasilkan fungsi ini. Contohnya seperti pada layar, fungsi length dan
fungsi repeat. Kita masuk pada tugas berikut. Tugas berikut adalah membuat tabel database toko. Yang pertama dibuat adalah membuat database toko. Setelah itu dibuat tabel barang. Ini adalah langkah-langkah menginput isi dari tabel barang. Di sini telah diinput beberapa barang, yaitu beras, tepung, indomil, coklat, margarin, kertas A4, isolasi, dan mister. Cara menginputnya seperti pada layar. Ini adalah isi dari tabel barang pada database stok. Cara menginputnya seperti tertera pada layar, beserta harga, ID barang, dan jumlah. Setelah menginput tabel barang, selesai menginput, kita akan memunculkan tabel dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Yang berikut, kita akan memunculkan barang berdasarkan jenis barang. Yaitu makanan, minuman, dan ATK. Kita akan menampilkan tabel berdasarkan jenis barang, berdasarkan kategori barang. Rumusnya seperti pada layar, seperti contoh pada layar. Untuk menghasilkan tabel berdasarkan jenis barang atau kategori barang. Yang berikut, kita akan menampilkan tabel dengan diskon yang diberikan. Setelah itu akan dikurangi dengan harga barang dan dapat dihasilkan harga bersih dari semua pembelian yang dilakukan pada barang tersebut. Ini adalah rumus yang akan dimasukkan untuk diinput untuk menghasilkan tabel berdasarkan diskon atau potongan harga yang diberikan, diskon, potongan harga yang diberikan, dan
harga bersih yang akan dibayar. Caranya seperti ini. Demikian tugas 6 untuk fungsi-fungsi MySQL dan cara menampilkan membuat tabel beserta dan menampilkan hasil dari tabel tersebut.